Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Chelsea siap menjadikan Mauricio Pochettino pelatih anyar setelah berbeda visi misi dengan Luis Enrique dan Julian Nagelsmann. Sementara Ronaldo gagal membawa Al Nassr ke final Piala Raja Arab Saudi setelah takluk oleh 10 pemain Al Wehda. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Serie A. Ada AS Roma yang gagal mempertahankan posisinya di papan atas setelah takluk di tangan Atalanta. Sementara dari hasil Piala Raja Arab Saudi, Cristiano Ronaldo gagal membawa Al Nassr ke partai final setelah ditumbangkan oleh Al Wehda. AS Roma harus meraih hasil buruk saat berhadapan dengan Atalanta pada pekan ke-31 Serie A. Bermain di Gewiss Stadium, skuad Giallorossi harus menelan kekalahan dengan skor akhir 3-1. 3 gol kemenangan Atalanta dicetak oleh Mario Pasalic, Rafael Toloi, dan Teuns Mainers. AS Roma hanya bisa mampu membalas melalui Lorenzo Pellegrini di menit ke-83. Kekalahan ini membuat anak asuh Jose Mourinho harus turun ke peringkat 5 dengan perolehan 56 poin. Sedangkan Atalanta masih tertahan di peringkat 7 dengan torehan 52 poin. Al Nassr menelan kekalahan dari Al Wehda pada pertandingan semifinal Piala Raja Arab Saudi. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan harus mengakhiri laga dengan skor akhir 0-1. Al Wehda berhasil membuka keunggulan melalui Jean David Bagel pada menit ke-23. Skuad Knights of Mecca harus bermain dengan 10 pemain setelah Abdullah Al-Hafid mendapat kartu merah di menit ke-53. Meskipun unggul jumlah pemain, Al Nassr gagal memanfaatkan keunggulan pemain untuk mengemas gol. Hingga laga usai skor 0-1 tetap bertahan untuk kemenangan Al Wehda. Kekalahan ini membuat Al Nassr dipastikan tersingkir dari Piala Raja Arab Saudi. Kalau tadi dari hasil pertandingan kita masuk ke sesi konferensi pers, ada Carlo Ancelotti yang optimis mengejar ketertinggalan poin dari Barcelona meski harus kehilangan Karim Benzema di laga menghadapi Girona. Kita beralih ke rumor transfer guys, ada Mauricio Pochettino yang hampir dipastikan menjadi pelatih Chelsea berikutnya. Real Madrid akan melakoni pekan ke-31 La Liga saat berhadapan dengan Girona. Menjelang laga itu, Carlo Ancelotti memastikan gak membawa Karim Benzema. Alasannya pemain asal Prancis ini sedang dalam kondisi yang kurang fit. Meskipun begitu, Don Carlo tetap yakin kalau skuad Los Blancos bakal meraih hasil positif di laga nanti. Sebab anak asuhnya masih termotivasi untuk mengejar 11 poin ketertinggalan atas Barcelona. Selain Benzema, Real Madrid nggak akan diperkuat David Alaba dan Eduardo Camavinga. Keduanya dikabarkan masih belum siap bermain karena masih menderita cedera. Chelsea dikabarkan gencar berburu pelatih anyar untuk musim depan. Beberapa calonnya ada Luis Enrique, Julian Nagelsmann, hingga Mauricio Pochettino. Namun baru-baru ini Julian Nagelsmann dan Luis Enrique keluar dari calon kandidat utama. Sebab keduanya kurang cocok dengan proyek yang dijalankan oleh pemilik Chelsea yakni Todd Boehly. Bahkan dari itulah tinggal Pochettino yang tersisa sebagai calon terkuat pelatih The Blues. Pelatih asal Italia ini sedang menjalani komunikasi intens bersama manajemen Chelsea. Next, ada Xabi Alonso yang dijadikan incaran utama pengganti David Moyes sebagai pelatih West Ham United. Sedangkan Liverpool siap membajak Mateo Kovacic setelah sang pemain merasa nggak betah di Stamford Bridge. Xabi Alonso sedang dalam performa gemilang bersama Bayer Leverkusen. Sejak ditunjuk pada bulan Oktober tahun lalu, mantan pemain Real Madrid ini berhasil membawa skuad pabrik bangkit. Sebelumnya Bayer Leverkusen sempat terpuruk dengan berada di zona degradasi. Kini bersama Xabi, mereka berhasil bercokol di posisi ke-6 dengan torehan 47 poin. Melihat pencapaian itu, West Ham United tertarik menjadikan Xabi pelatih di musim depan. Hal itu baru bisa terjadi seandainya David Moyes hengkang dari Olimpiade Stadium. Liverpool diisukan sedang mengincar Mateo Kovacic dari Chelsea. Masa depan pelatih asal Kroasia ini masih belum jelas setelah alami musim yang buruk bersama skuad The Blues. Memanfaatkan hal itu, Liverpool mencoba mendatangkannya di akhir musim nanti. Bahkan agen Kovacic berencana untuk bertemu manajemen The Reds dalam waktu dekat. Namun skuad asuhan Jurgen Klopp harus bergerak cepat kalau ingin merekrut sang pemain. Pasalnya Manchester City juga tertarik dengan jasa ex-Real Madrid tersebut. Frenkie de Jong dikabarkan menjadi incaran utama Jurgen Klopp untuk mengisi kekurangan di sektor lini tengah. Dari Spanyol ada Real Madrid yang siap memagari Eduardo Camavinga dengan mahar sebesar 16 triliun rupiah. Liverpool berniat untuk merombak skuadnya saat akhir musim nanti. Skuad The Reds sedang mengincar pemain yang berposisi di sektor lini tengah. Dilansir dari VHS, Liverpool tertarik untuk merekrut Frenkie de Jong dari Barcelona. Pemain asal Belanda ini dinilai cocok untuk mengisi lubang di lini tengah The Reds. Apalagi The Reds mempunyai peluang besar untuk mendatangkan De Jong ke Anfield. Sebab Barcelona harus menjual beberapa pemainnya untuk bisa keluar dari krisis finansial.
Newcastle United dikabarkan tertarik untuk merekrut pemain baru pada akhir musim nanti. Dilansir dari Mundo Deportivo, salah satu pemain yang diincar oleh The Magpies yaitu Raphinha. Raphinha baru saja direkrut oleh Barcelona pada awal musim 2022-2023 dengan mahar 58 juta euro. Namun penampilan pemain asal Brazil itu jauh dari kata memuaskan. Manfaatkan hal itu, skuad The Magpies siap memberikan tawaran kepada skuad Blaugrana. Selain Newcastle, Arsenal dan Chelsea juga gencar untuk memboyong sang pemain. Eduardo Camavinga tampil impresif bersama Real Madrid di musim ini. Gelandang timnas Prancis itu sukses menjadi pemain penting dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan pemain asal Prancis itu mampu bermain di posisi bek kiri meskipun berposisi sebagai gelandang. Di musim ini Camavinga telah tampil sebanyak 49 pertandingan di semua kompetisi. Berkat penampilan apiknya, Real Madrid siap memberikan kontrak baru untuk Camavinga. Di kontrak baru tersebut, El Real ingin mengikatnya dengan klausul rilis 1 miliar euro atau sekitar 16,5 triliun rupiah. Berita selanjutnya, Moises Caicedo siap hengkang ke La Liga seandainya Real Madrid tertarik untuk merekrutnya di musim panas mendatang. Kita beralih ke sang rival yaitu Barcelona yang menolak Roberto Firmino karena masih menunggu kepastian dari Messi. Moises Caicedo dirumorkan bakal hengkang dari Brighton di bursa transfer mendatang. Keinginan pemain asal Ekuador itu sudah dimilikinya sejak musim panas yang lalu. Sayang saat itu skuad The Seagulls enggan melepasnya ke Arsenal. Di musim panas nanti, Caicedo memiliki keinginan untuk bermain bersama raksasa asal Spanyol Real Madrid. Kabar tersebut tentunya bakal menjadi angin segar bagi skuad Los Blancos, sebab mereka gemar untuk mengumpulkan pemain yang memiliki kualitas potensial. Barcelona membidik Aymeric Laporte dari Manchester City pada musim panas mendatang. Pemain asal Spanyol ini diboyong untuk memperkokoh skuad di musim depan. Mendengar hal itu, Laporte dikabarkan merespon dengan baik ketertarikan dari Blaugrana. Bahkan Laporte siap menurunkan bayaran yang saat ini berkisar 6,5 juta euro atau 107 miliar per tahun. Peluang skuad asuhan Xavi Hernandez terbuka lebar untuk merekrut Laporte, sebab ex-Athletic Bilbao ini kurang mendapat kepercayaan dari Pep Guardiola. Barcelona dirumorkan bakal mendatangkan Roberto Firmino di musim panas nanti. Bahkan pemain asal Brazil ini sangat bersedia untuk bergabung bersama skuad Blaugrana. Namun kabar terbaru dari Marca menyebut kalau Barcelona menolak kehadiran Firmino, sebab mereka masih menunggu kepastian dari Lionel Messi. Seperti yang diketahui, skuad asuhan Xavi Hernandez sedang gencar untuk menggoda La Pulga balik ke Barcelona. Pasalnya PSG nggak memperpanjang kontrak pemain 35 tahun itu. Kalidou Koulibaly baru pindah ke Chelsea dari Napoli pada musim panas tahun lalu. Belum genap satu musim, bek asal Senegal ini diisukan gak betah berada di Stamford Bridge. Maka dari itu Koulibaly membuka peluang untuk hengkang di bursa transfer mendatang. Bahkan bek 31 tahun ini kabarnya sudah menjalin komunikasi dengan pelatih Juventus Massimiliano Allegri. Koulibaly berharap bisa mendapatkan tempat di skuad bianconeri apabila hijrah di musim panas nanti. Meskipun begitu, Juventus harus menyiapkan dana besar untuk menebusnya dari Chelsea. AC Milan sedang mencari bek sayap anyar di bursa transfer mendatang. Alasannya untuk mencari pesaing baru untuk Davide Calabria yang menempati posisi tersebut. Salah satu yang diincar skuad rossoneri ada Kyle Walker dari Manchester City. Bek timnas Inggris itu sedang alami masa sulit karena kurangnya kepercayaan dari Pep Guardiola. Oleh sebab itulah dia sedang mencari pelabuhan baru di musim panas nanti. Memanfaatkan hal tersebut, AC Milan akan mencoba memberikan penawaran dalam waktu dekat. Bayern Munchen siap melepas kiper andalan mereka yaitu Yann Sommer dikarenakan Thomas Tuchel lebih percaya kepada Manuel Neuer untuk musim depan. Dari Prancis ada Paris Saint-Germain yang siap menawarkan uang sebesar 133 juta euro atau 2 triliun rupiah demi mendatangkan Victor Osimhen dari Napoli. Bayern Munchen diisukan akan membiarkan Yann Sommer pergi di akhir musim nanti. Sebab Thomas Tuchel berencana menjadikan Manuel Neuer kiper utama musim depan. Padahal kiper asal Swiss itu baru saja didatangkan di musim dingin lalu dari Borussia Mönchengladbach. Bersama skuad di Rotten, Sommer berhasil tampil apik dengan 6 clean sheet dari 20 laga. Mendengar hal tersebut, pemain 34 tahun ini siap mencari tantangan baru di luar Jerman. Manchester United dan Chelsea diisukan siap untuk menampung Sommer di musim panas nanti.
Bayern Munchen diisukan sudah mengincar Mason Mount dari Chelsea. Pemain asal Inggris ini dianggap pemain yang cocok untuk menambah amunisi musim depan. Apalagi ketertarikan dengan Mount merupakan saran dari pelatih saat ini yaitu Thomas Tuchel. Seperti diketahui, Tuchel dan Mount pernah bekerja sama saat masih di Chelsea. Keduanya sempat mempersembahkan gelar Liga Champions pada tahun 2021 lalu. Namun skuad di Rotten harus bersaing dengan Liverpool yang juga kepincut dengan jasa Mount. Paris Saint-Germain gencar untuk merekrut Victor Osimhen di transfer musim panas nanti. Pemain asal Nigeria itu disiapkan sebagai tandem Kylian Mbappe di musim depan. Demi memboyong Osimhen, skuad Les Parisiens sudah menyiapkan dana besar. Mahar tersebut sebesar 133 juta euro atau sebesar 2,1 triliun rupiah. Meskipun begitu, PSG harus berjuang keras untuk mengamankan jasanya. Sebab MU dan Real Madrid juga tertarik dengan bomber 24 tahun itu. Paris Saint-Germain berniat untuk mencari penyerang baru saat musim panas mendatang. Dilansir dari RMC Sport, Les Parisiens ingin merekrut Randal Kolo Muani di akhir musim. Kolo Muani sukses tampil gemilang bersama Eintracht Frankfurt musim ini. Dari 40 laga, bomber timnas Prancis ini berhasil melesakkan 20 gol dan 14 assist. Kita masuk ke berita resmi nih guys, ada Tottenham Hotspur yang memecat pelatih interim yaitu Christian Stellini setelah hasil buruk menghadapi Newcastle United. Sementara di kabar penutup, ada Bayern Munchen yang mengancam akan memecat Thomas Tuchel seandainya gagal meraih gelar Bundesliga di akhir musim nanti. Tottenham Hotspur meraih hasil buruk saat berhadapan dengan Newcastle United beberapa hari yang lalu. Pada laga itu, skuad The Lily Whites harus dibantai dengan skor akhir 6-1. Akibat dari kekalahan itu, Tottenham memutuskan untuk memecat pelatih sementaranya yakni Christian Stellini. Daniel Levy selaku petinggi The Lily Whites mengucapkan terima kasih kepada Stellini. Usai memecat Stellini, Spurs menunjuk Ryan Mason sebagai pelatih selanjutnya. Alasannya karena Mason dinilai telah mengenal klub dan pemain secara baik. FC Porto resmi mengumumkan perpanjangan bek veteran mereka yakni Pepe. Mantan pemain Real Madrid tersebut diikat 1 tahun lagi hingga 2024. Saat ini pemain asal Portugal itu masih menjadi andalan skuad Dragos meski sudah berusia 40 tahun. Di musim ini Pepe sudah bermain 28 laga di semua kompetisi. Itu artinya bek berkepala pontos ini akan bermain hingga usianya menginjak 41 tahun. Kota Manchester dipastikan menjadi pemilik gelar juara Piala FA musim ini. Alasannya derby Manchester tersaji di final Piala FA yang akan digelar di Wembley Stadium 3 Juni mendatang. Itu artinya Manchester City berpeluang besar untuk meraih treble winner musim ini. Sebab mereka juga masih memiliki peluang besar untuk juara di Premier League dan Liga Champions. Menanggapi hal tersebut, Pep Guardiola meminta fans Setan Merah nggak perlu takut atas pencapaian itu. Sebab sang pelatih bilang kalau mereka adalah tetangga yang baik. William Saliba mengalami cedera saat berhadapan dengan Sporting Lisbon pada leg kedua babak 16 besar Europa League. Saat itu Saliba digantikan oleh Rob Holding di menit ke-21. Setelah menjalani tes medis, pemain asal Prancis itu dipastikan absen menghadapi Manchester City di pekan ke-33 nanti. Bahkan Saliba berpotensi untuk absen hingga akhir musim. Padahal Saliba merupakan salah satu pemain andalan Arsenal di lini pertahanan. Pemain kelahiran Bondi itu tercatat telah tampil sebanyak 33 pertandingan di semua kompetisi. La Liga kabarnya akan bekerja sama dengan perusahaan yang berkecimpung di bidang game e-sport. Menurut bocoran dari Footy Headlines, kerjasama tersebut akan menghasilkan sesuatu yang baru, termasuk merebranding logo La Liga yang saat ini identik dengan lingkaran di depannya. Nantinya logo tersebut akan memiliki satu warna saja, yaitu warna merah. Selain di depan, logo tersebut bakal terdapat dua simbol seperti huruf L. Rumornya logo ini sudah digunakan di kompetisi domestik pada musim 2023-2024 mendatang. Thomas Tuchel baru sebulan menahkodai Bayern Munchen sebagai pelatih kepala. Namun ex-Paris Saint-Germain itu terancam dipecat karena rentetan hasil buruk. Bahkan saat ini Tuchel sudah gagal di kompetisi di FB Pokal dan Liga Champions. Atas hasil buruk tersebut, skuad di Rotten memberikan peringatan kepada Tuchel. Pelatih asal Jerman ini harus bisa membawa Bayern Munchen juara Bundesliga. Seandainya gagal, manajemen di Rotten akan memecat sang pelatih di akhir musim nanti. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Dimas. Sukses selalu tim cetak gol harian. Wah, thank you guys. Jangan lupa untuk selalu support kita dengan cara like, komen, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasi supaya kamu jadi orang pertama yang nonton. Sampai jumpa.